Lagi dengan saya, Rina Susilawati. Kali ini kita akan membahas tentang penyakit apa saja yang termasuk penyakit autoimun. Nah, ternyata penyakit yang termasuk autoimun itu sangat banyak jenisnya, lebih dari 100 penyakit. Mungkin masing-masing penyakit autoimun itu tidak banyak penderitanya ya, tapi ada yang banyak, ada juga yang tidak terlalu banyak. Namun secara keseluruhan jumlah penderita penyakit autoimun ternyata juga sangat banyak, lebih dari 50 juta pasien menderita penyakit autoimun. Nah, kita bisa bedakan penyakit autoimun tadi menjadi dua golongan besar. Satu adalah penyakit autoimun yang spesifik pada organ tertentu. Contohnya diabetes tipe 1 menyerang sel beta di pankreas ya. Sindroma Goodpasture terjadi pada ginjal ya. Multiple sclerosis itu menyerang saraf ya, menyerang otak ya, menyerang medula spinalis atau otak juga ya. Penyakit Crohn itu pada intestinum misalnya ya. Jadi kita lihat di sini ada penyakit-penyakit yang menyerang organ tertentu. Jadi itu merupakan penyakit autoimun yang spesifik pada organ tertentu. Yang golongan kedua adalah penyakit autoimun yang sistemik. Jadi mereka menyerang banyak organ pada tubuh kita. Contohnya adalah rheumatoid arthritis, scleroderma, systemic lupus erythematosus, dan sindroma Sjögren. Nah, respon imun seluler dan humoral pada penyakit autoimun itu bisa terjadi. Jadi tidak kadang-kadang dua-duanya itu sangat aktif dan menimbulkan kondisi patologi, tetapi kadang-kadang satu jalur saja, misalnya hanya limfositus T saja yang sekarang ini kita kenal menimbulkan kondisi patologi tersebut misalnya. Contohnya di sini pada systemic lupus erythematosus ya, itu keduanya ya, jadi baik itu respon imun yang seluler maupun respon imun yang humoral dengan pembentukan antibodi itu berperan pada patogenesis sistemik lupus erythematosus ya. Tapi pada kondisi diabetes tipe 1 misalnya, itu yang lebih berperan adalah sistem imun selulernya ya. Sedangkan antibodinya itu ada ditemukan, tetapi fungsinya belum terlalu jelas ya. Pada myasthenia gravis ini yang lebih berperan justru antibodinya. Limfositus T-nya ini hanya berperan untuk membantu produksi antibodi, tetapi yang kemudian berperan pada kondisi patologinya adalah antibodi tersebut ya. Pada multiple sclerosis ini lebih mirip dengan diabetes tipe 1 tadi. Ini patogennya ada ya, bukan patogennya, limfositus T-nya itu sangat berperan pada proses patogenesis dari penyakit ini. Antibodinya itu ada tetapi tidak jelas fungsinya ya. Ini contohnya pada diabetes tipe 1, ini dendrositus yang mempresentasikan antigen berupa komponen dari sel beta di pankreas itu akan mengaktifkan limfositus T, dan limfositus T ini kemudian akan membunuh sel-sel beta di pankreas. Gambar di kiri kita lihat yang atas adalah sel beta pankreas yang terwarnai coklat dengan imunohistokimia karena mereka menghasilkan insulin ya, dan dia di sini diwarnai dengan antibodi anti-insulin. Dan gambar yang di bawah adalah sel betanya rusak, kita tidak mendapatkan banyak sel yang mengekspresikan insulin ya. Ya, diabetes tipe 1 itu banyak terjadi pada anak-anak ya. Nah, multiple sclerosis tadi kita lihat bahwa antibodinya mungkin tidak terlalu jelas peranannya, tetapi antibodi itu bisa kita temukan pada otak ya. Pada otak, jadi ada limfositus B yang teraktifkan menjadi plasmositus, itu bisa kita dapatkan di otak juga ya. Kemudian limfositus T yang masuk tadi yang teraktifkan kemudian bisa nanti merusak
merusak mielin di sini ya, karena yang dikenali adalah mielin basic protein ya. Jadi komponen-komponen mielin ini akan dikenali dan dihancurkan. Dengan demikian ketika selubungnya rusak, maka neuron tadi ikut rusak pula ya. Dengan demikian nanti juga bisa muncul antigen-antigen baru yang bisa dipaparkan pada sel sistem imun kita juga ya. Yang di gambar kiri ini adalah foto radiologi dari pasien yang mengalami multiple sclerosis. Jadi kita lihat otaknya kemudian mengalami kerusakan. Jadi gejalanya akan sangat tergantung pada lokasi kerusakan otak tersebut. Nah, limfositus B itu akan memproduksi antibodi, dan antibodi ini seringkali kita temui, ya, kita bisa deteksi pada orang-orang yang mengalami penyakit autoimun. Ya. Ada ini pada sistemik lupus erythematosus, antibodinya itu mengenali komponen nukleus, yaitu anti-nuklear antibodi kita dapatkan. Kemudian antibodi itu juga bisa mengenali DNA ini ya. Jadi kemudian juga ada mengenali histon ini ya pada drug induced lupus ini. Jadi antibodi itu berperan pada patogenesis beberapa penyakit. Nah, misalnya yang pada gambar di tengah ini ada anemia perniciosa yang disebabkan karena antibodi terhadap intrinsic factor. Intrinsic factor tadi akan membantu absorpsi vitamin B12 ya. Nah, vitamin B12 ini tidak bisa diabsorpsi ketika tidak berikatan dengan intrinsic factor. Ketika ada imunoglobulin yang berikatan pada intrinsic factor, maka vitamin B12 tidak bisa diabsorpsi sehingga kita mendapatkan kondisi anemia ya, anemia perniciosa di sini ya. Yang di bawahnya ini adalah contoh antibodi yang bisa mengenali trombositus ya, ini pada ITP. Idiopatik trombositopenia purpura ya. Ini kemudian antibodi yang berikatan dengan trombositus ini membuat trombositus ini rentan untuk difagositosis oleh makrofagositus, sehingga pada pasien ini trombositusnya menjadi sangat berkurang ya. Yang gambar di kanan ini adalah contoh pada myasthenia gravis tadi ya. Pada myasthenia gravis ini antibodinya itu berikatan dengan reseptor asetilkolin. Dengan demikian maka asetilkolin yang dikeluarkan di celah sinaps tidak akan berikatan dengan reseptornya, dan dengan demikian otot di sini tidak akan tahu bahwa ada perintah untuk kontraksi, sehingga pasiennya akan mengalami kelemahan otot. Contoh yang lain di sini antibodi pada tiroiditis Hashimoto dan penyakit Graves. Keduanya menyerang antigen yang ada pada glandula tiroid. Ya. Jadi pada glandula tiroid itu ada tirositus T itu yang membentuk folikulus pada glandula tiroid dan memproduksi hormon tiroid. Mereka akan dikenali oleh antibodi yang terbentuk pada pasien yang mengalami tiroiditis Hashimoto. Pada orang tersebut, pengenalan antigen ini tadi akan membuat sel-selnya mengalami kerusakan. Jadi tirositus T-nya mengalami kerusakan, akibatnya terjadi terjadi itis atau terjadi inflamasi pada organ tersebut, dan akhirnya sel-sel yang memproduksi hormon tiroid menjadi berkurang. Akibatnya gejala yang muncul adalah gejala hypothyroidism ya. Sedangkan pada penyakit Graves ini walaupun juga terbentuk antibodi, tetapi antibodi tadi berikatan dengan reseptor TSH, thyroid stimulating hormone. Nah, thyroid stimulating hormone ini bekerja untuk memicu pengaktifan tirositus T sehingga terjadi pembentukan hormon tiroid yang lebih banyak ya. Adanya ikatan antara imunoglobulin dengan reseptor TSH membuat tirositus T ini mengira bahwa mereka mendapatkan sinyal TSH, sehingga mereka kemudian membuat hormon tiroid lebih banyak ya. Dan kondisi tersebut kita kenal dengan kondisi hyperthyroidism. Jadi gejalanya adalah gejala-gejala hyperthyroidism. Jadi kita lihat di sini tergantung dari pengenalan
imunoglobulinnya ya, pengenalan imunoglobulinnya, maka gejalanya sangat tergantung dari antigen yang dikenali oleh imunoglobulin. Nah, ternyata walaupun kita sudah punya daftar penyakit autoimun yang banyak sekali tadi, kondisi autoimun juga memberikan kontribusi pada berbagai penyakit. Jadi penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang tidak sepenuhnya disebabkan oleh kondisi autoimun, tetapi ada beberapa pasien yang mengalami gejala penyakit tersebut karena mereka jadi proses patogenesisnya itu ada kontribusi autoimun pada penyakit-penyakit tersebut ya. Dan ini kemudian juga banyak sekali dipelajari, masih banyak sekali juga yang harus kita buktikan atau kita pelajari lebih lanjut. Tapi dengan melihat ini bahwa kita bisa tahu bahwa kondisi autoimun ini ternyata tidak hanya terbatas pada daftar penyakit autoimun yang sudah kita kenal, tapi mungkin juga jadi pada hampir semua penyakit ada kontribusi autoimun, ada kontribusi proses autoimun pada penyakit-penyakit tadi. Nah, risiko penyakit autoimun itu lebih tinggi pada perempuan. Jadi perempuan lebih banyak yang mengalami penyakit autoimun dibandingkan dengan laki-laki. Mengapa demikian? Pertama, kita lihat bahwa perempuan memiliki hormon estrogen yang lebih tinggi dari laki-laki ya. Estrogen ternyata menghambat ekspresi gen R. Kita ingat bahwa gen R ini adalah gen yang akan memunculkan, yang menginduksi terbentuknya molekul-molekul antigen diri pada timus. Dan molekul tersebut digunakan untuk alat uji pada seleksi negatif. Ya, menimbulkan toleransi sentral tadi untuk mengeliminasi sel-sel yang bisa mengenali antigen diri ya. Nah, pada perempuan ini terhambat ekspresinya ya karena estrogen tadi menghambat ekspresi gen R. Akibatnya lebih banyak limfositus T yang mengenali antigen diri pada perempuan lebih banyak bisa beredar ke sirkulasi dibandingkan dengan yang laki-laki, sehingga risiko penyakit autoimun akan lebih tinggi ya. Sebab yang lain adalah dosis ganda ekspresi gen di kromosoma X. Kromosoma X pada perempuan ada 2 dan biasanya salah satu kromosoma X akan dibuat supaya tidak aktif. Jadi kita hanya menggunakan satu kromosoma X saja secara acak ya. Pada perempuan setiap selnya memilih satu kromosoma X untuk digunakan, sedangkan yang lain tidak akan digunakan. Namun demikian, proses membuat tidak aktif tadi pada satu kromosoma X yang tidak ingin digunakan tadi tidaklah lengkap ya, tidak seluruh bagian dari kromosoma X tadi menjadi tidak aktif. Ada beberapa bagian yang kemudian masih bisa digunakan atau bisa diekspresikan gen-gennya. Nah, ini ada daftar gen yang masih bisa digunakan pada kromosoma X yang tidak aktif ini. Dan kita lihat ini ada beberapa gen yang kita kenal sebagai bagian dari respon imun ya. CD40L misalnya ya, IREK1, TLR7 misalnya. Itu merupakan gen-gen yang terkait dengan pengaktifan respon imun kita ya. Dengan demikian dosisnya pada perempuan, ekspresi gen-gen tersebut pada perempuan menjadi 2 kali lipat dibandingkan laki-laki. Dengan mekanisme ini maka risiko penyakit autoimun pada perempuan memang menjadi lebih tinggi dibandingkan laki-laki ya. Sekian dulu, terima kasih atas perhatian Anda, semoga bermanfaat.